Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak prerogatifnya untuk membebaskan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dan Hasto Kristianto dari hukuman Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Keduanya keluar dari jeruji besi pada Jumat malam 1 Agustus 2025 setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden tentang pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas tidak membantah bahwa pemberian abolisi dan amnesti itu bermuatan politis. Ia menyebutkan Prabowo mengeluarkan kartu as untuk membebaskan Tom dan Hasto demi merangkul semua elemen politik. Supratman berujar Presiden ingin semua komponen bangsa berpartisipasi dan bersama-sama membangun negeri. Pemberian abolisi memiliki konsekuensi penghapusan semua tuntutan serta akibat pidana terhadap orang yang dijatuhi hukuman. Sementara itu, amnesti memberikan hak penghapusan konsekuensi pidana hukuman, tapi catatan pidananya tidak hilang. Penghapusan hukuman untuk Tom dan Hasto itu telah disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi pada Kamis 31 Juli 2025. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sebelumnya menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara kepada Tom. Mantan Menteri Perdagangan itu dinilai terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang mengatur penyalahgunaan wewenang dan berakibat merugikan keuangan negara. Tom melalui tim kuasa hukumnya melawan keputusan Pengadilan Tipikor dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada 29 Juli 2025. Upaya banding itu otomatis gugur setelah Prabowo memberikan abolisi. Sementara itu, Hasto dihukum 3 tahun 6 bulan penjara pada 25 Juli 2025. Majelis Hakim memutus Hasto bersalah atas dakwaan kedua, yaitu menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum untuk meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu. Pemberian amnesti dan abolisi bukan hal baru di Indonesia. Hak prerogatif Presiden itu tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Pada ayat 2 disebutkan Presiden bisa memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Namun, baru kali ini amnesti dan abolisi diberikan kepada terdakwa kasus korupsi. Jadi, keputusan Prabowo itu dianggap menjadi presiden negatif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Peneliti Indonesia Corruption Watch Almas Syafrina berujar, penyelesaian suatu perkara yang dinilai politis dengan kebijakan yang juga politis hanya akan memperburuk kualitas penegakan hukum. Almas mengatakan proses hukum Tom dan Hasto belum berkekuatan hukum tetap. Intervensi politik melalui pemberian abolisi dan amnesti dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap hukum anti korupsi. Selain itu, intervensi ini mencederai prinsip check and balance antara lembaga eksekutif dan yudikatif. Almas mengatakan jika sebuah kasus ditutup begitu saja melalui amnesti dan abolisi seperti ini, proses persidangan akan dianggap hilang dan tidak pernah ada. Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai keputusan Presiden untuk memberikan abolisi dan amnesti itu tidak lepas dari kegaduhan di masyarakat akibat vonis janggal yang diberikan kepada Tom Lembong. Sebab, Tom tetap dihukum meski tidak memiliki niat jahat dan tak mendapat keuntungan pribadi. Abolisi terhadap Tom, kata Bivitri, akan membuat kejaksaan sulit mengembangkan perkara korupsi impor gula. Padahal kasus ini berpotensi menyeret Menteri Perdagangan lain yang menjalankan kebijakan serupa. Menurut Bivitri, korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh jaringan elit. Korupsi, kata dia, ibarat mencuri dengan alat bantu kekuasaan. Jadi Presiden pemberian abolisi dan amnesti terhadap koruptor menjadi legitimasi baru bagi praktik serupa di masa mendatang. Orang bisa beranggapan bahwa keistimewaan hukum itu bisa didapat oleh orang-orang yang ada di dekat lingkar kekuasaan.